Saudara, kasus kematian Ermanto Usman, pensiunan PT Jakarta International Container Terminal yang tewas diserang orang tak dikenal di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, menemui titik terang. Polisi menangkap dan menetapkan 1 tersangka. Sepekan berlalu, kasus kematian Ermanto Usman, aktivis pelabuhan yang tewas di rumahnya, memasuki babak baru. Tim Jatlanras Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang diduga pelaku pembunuhan Ermanto di Cilincing, Jakarta Utara pada Senin 9 Maret 2026. Polisi mengungkap sejumlah fakta di balik kematian Ermanto. Saat beraksi pada 2 Maret 2026, pelaku disebut memilih korban secara acak. Pelaku melihat rumah yang paling besar. Setelah berada di dalam rumah, keberadaan pelaku dipergoki oleh istri Ermanto. Pelaku mengaku kaget dan spontan menyerang istri Ermanto menggunakan linggis. Pelaku lalu masuk ke kamar yang terbuka dan mendapati Ermanto berada di sana. Pelaku lalu menyerang Ermanto dan melarikan diri. Pelaku ditangkap sepekan kemudian di Cilincing, Jakarta Utara. Polisi menembak pelaku di bagian kaki karena disebut hendak kabur. Di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin memastikan motif kasus ini murni kekerasan yang terjadi dalam tindak pidana pencurian. Pelaku disebut telah beraksi di beberapa tempat lain. Polisi juga membantah kecurigaan kematian Ermanto terkait aktivis korban yang gencar mengungkap kasus korupsi di sekitar pelabuhan. Polisi memastikan pelaku tidak mengenal korban. Dari proses penyidikan yang kami lakukan, baik itu analisis digital, baik itu pemeriksaan seluruh saksi yang sudah kami ambil keterangan selama proses penyelidikan dan penyidikan, saat ini kami tidak menemukan motif lain dari kejadian tersebut selain motif pencurian ataupun pembunuhan yang dilakukan dalam rangkaian pencurian oleh tersangka tersebut. Kemudian tadi dipertanyakan juga apakah ada kaitan dengan sebagaimana di media sosial sedang rame disampaikan sedang gencar mengungkap ada dugaan-dugaan penyalahgunaan dalam satu tempat kerja sebelum korban itu meninggal. Dari fakta-fakta yang diperoleh, kami tidak menemukan ke arah sana. Sebelumnya, keluarga mencurigai ada yang janggal dalam kasus ini karena pelaku hanya membawa kabur seluruh kunci akses rumah. Dan tidak ada barang yang hilang sama sekali di sini. Tidak ada, dan juga tidak ada dugaan pelaku itu naik ke atas, itu nggak ada ya? Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Sebelum tewas, Ermanto juga sempat mengungkap kasus korupsi di pelabuhan dalam sebuah podcast. Pansus itu kan bermula dari kita pada waktu itu melakukan protes. Betul. Terhadap proses perpanjangan kuasa operasi Jakarta International Container Terminal ini dengan Pelindo. Nah, waktu itu kita lihat banyak kejanggalan loh. Pansus mereka abaikan, investigasi audit, BPK mereka abaikan. Ermanto ditemukan tewas di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat, 2 Maret 2026. Sedangkan sang istri ditemukan dalam kondisi terluka dan kritis. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus kematian Ermanto Usman, sudah bersama kami di Reskrim Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin melalui sambungan daring. Selamat malam, Pak Iman. Selamat malam, Bapak Len. Iya, Pak Iman, ini kan polisi sudah menangkap tersangka pembunuh Ermanto. Apa barang bukti utama yang mengaitkan pelaku dengan pembunuhan ini? Baik, Bapak Len, kami informasikan. Jadi barang bukti utama yang kami peroleh dalam proses penyidikan ini, yang pertama adalah alat yang digunakan untuk memukul korban. Itu linggis. Dalam proses penyidikan kami peroleh linggis yang digunakan oleh pelaku untuk mencongkel jendela, kemudian untuk memukul korban. Kemudian yang kedua
adalah handphone korban yang diambil dari rumah korban. 2 handphone yang diambil dari rumah korban sudah kami sita juga. Yang 1 handphone dipegang oleh pelaku itu sendiri, digunakan oleh pelaku. Kemudian yang 1 sudah dijual ke konter handphone. Yang ketiga, ini yang menjadi petunjuk utama dan petunjuk awal kami melakukan penyelidikan dan kemudian menetapkan pelaku ini sebagai tersangka di dalam perkara ini, yaitu hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan adanya sidik jari yang setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap sidik jari di tempat kejadian perkara tersebut, lalu kemudian muncullah data dari yang bersangkutan dari pelaku ini. Selanjutnya kami padukan dengan petunjuk-petunjuk yang kami peroleh dan kami tetapkan pelaku sebagai tersangka. Oke, berarti ini murni kasus pencurian ya Pak ya? Betul Mbak Valen, jadi dari hasil penyidikan kami peroleh bahwa ini adalah murni pencurian dengan kekerasan dan murni pembunuhan. Tapi tidak ada barang yang hilang Pak, bagaimana mengcounter pengakuan keluarga tentang ini? Ada barang yang hilang, handphone dan laptop diambil oleh pelaku, juga perhiasan. Oke. Tapi bagaimana Pak, polisi memastikan bahwa kasus ini tidak terkait dengan aktivitas mendiang yang gencar menyuarakan korupsi di sektor pelabuhan? Karena barang yang hilang ini patut untuk didalami loh Pak, ada laptop dan juga ada handphone saja ini yang diambil. Hasil dari analisis forensik kami awal, di handphone yang digunakan oleh pelaku, dalam hal ini handphone korban, yang diambil dari tempat kejadian perkara kemudian dipakai oleh pelaku saat kami tangkap, dan juga handphone yang sudah dijual ke konter, juga di komunikasi yang ada itu kami belum menemukan adanya indikasi bahwa pelaku ini digerakkan atau pelaku ini memiliki motif yang lain. Begitupun juga perjalanan pelaku selama dari tanggal 26 kami telusuri berdasarkan keterangan-keterangan saksi yang ada selama proses penyelidikan maupun penyidikan. Kami sudah konfirmasi semua saksi yang ada dan memberikan keterangannya sesuai dengan perjalanan, baik itu didukung oleh bukti-bukti CCTV yang diperoleh sepanjang perjalanan pelaku dari mulai tanggal 26 sampai dengan kejadian. Oke, Pak Iman, ini kan banyak spekulasi, apalagi melihat background pekerjaan dari korban. Nah, bagaimana polisi memastikan penyidikan ini berjalan independen karena ini tidak berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh korban? Karena terakhir adalah menyuarakan korupsi di sektor pelabuhan. Silakan konfirmasi langsung ke kami akan selalu terbuka dan transparan dalam penyidikan ini, Mbak. Jadi apabila ada yang memiliki dugaan-dugaan yang tentunya daripada liar di media sosial, sebaiknya saran kami silahkan konfirmasi langsung ke kami atau silahkan datang dan awasi kami dalam proses penyidikannya, kami akan selalu terbuka. Oke, berarti tidak berkaitan dengan background daripada korban ya Pak ya? Polisi bisa memastikan ini ya Pak ya? Sampai dengan saat ini kami bisa pastikan bahwa tidak ada kaitannya dengan apa yang sudah terjadi sebelum kejadian perampokan atau pembunuhan ini. Kalaupun mungkin ada kedekatan waktu, kemungkinan ini hanya kebetulan saja, karena dalam proses penyidikan kami belum menemukan ke arah sana. Jadi kalaupun ada yang perlu informasi yang lebih dalam lagi, silakan, Polda Metro Jaya akan selalu terbuka untuk itu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah Anda berikan pada kami di Kompas Malam Kompas TV di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Salam sehat selalu Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Valen, salam sehat selalu.